Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel kesayangan kita, channel Mujiono Ahmad. Alhamdulillahirabbil alamin, di malam yang cerah ini ya. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, Islam, kesehatan dan waktu luang. Nah, ini konten yang sangat spesial. Jadi selain kita akan review ya pisau-pisau atau golok-golok yang sudah kita selesaikan di bulan ini ya, project dari teman-teman. Nah, kita juga di sini yang spesial adalah kita mau membahas apa yang sudah kita sharing terkait dengan kualitas bilah ya. Kualitas dan idealisme dari sebuah bilah yang kita sudah sharing di grup WA kelas Mr. Golok. Nah, ini adalah hasil pemikiran dari teman-teman ya di kelas Mr. Golok yang nanti kita akan coba sharing. Nah, di sini kita akan berbicara tentang kualitas bilah ya. Faktor-faktor apa saja yang menentukan kualitas dari bilah. Yang kedua adalah bilah yang seperti apa, karakter yang seperti apa yang ada di bilah yang bisa dikatakan sebagai bilah yang ideal. Pokoknya jangan kemana-mana. Setelah ini kita langsung akan bahas. Tetap stay tune di channel Mujiono Ahmad. Check this out. Jadi sebelumnya kita mau promosi dulu biasa ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada dua pisau ya. Ada dua pisau. Yang mana kedua pisau ini adalah pisau inden ya atau pesanan. Nah, yang pertama ini ada pisau yang mana dia adalah dari pisau Victorinox ya. Teman-teman bisa lihat masih ada logo Victorinox-nya dan awalnya ini adalah pisau model bullnose. Nah, beliau yang punya ya, ini minta di handle dan juga dimodif bilahnya ya sesuai dengan style Mr. Golok ya. Jadi maksudnya di sini adalah Mr. Golok juga menerima restorasi atau modifikasi ya dari bilah-bilah yang teman-teman punya. Mau bilah dari pisau apapun, kita akan coba restorasikan menjadi lebih elegan ya, termasuk juga bilah-bilah dari pisau pabrikan. Nah, ini udah keren ya nih ya, ada kuningannya, kayunya kayu ebony ya seperti ini, ajib ya. Untuk ketajaman tidak perlu diragukan insya Allah ya, karena kita insya Allah selalu akan memberikan hasil dari ketajaman yang ideal ya untuk sembelih ya, termasuk juga geometrinya ya insya Allah. Nah, kemudian yang kedua ini beda lagi. Jadi teman saya ini yang kedua dia membawakan atau mengirimkan bahan blank di sini dari bahan 440C yang mana dia sudah disepuh. Nah, kita melanjutkan, kita polishing, kita beveling ulang ya sampai super kinclong seperti ini ya, nih, Masya Allah, dan tetap dengan style Mr. Golok ya. Kita rehandle dengan style Mr. Golok tuh ya. Dan untuk ketajaman juga insya Allah sudah tidak perlu diragukan lagi ya untuk standar ketajamannya dari Mr. Golok ya. Insya Allah dia tajam dan greges ya. Kita langsung coba di plastik cap tomat. Nah, balik lagi kita ke laptop ya. Jadi di sini saya mau sharing ya hasil dari pemikiran teman-teman di grup WA kelas Mr. Golok ya. Teman-teman kalau yang belum bergabung di grup kelas Mr. Golok ya, silakan japri nomor kontak saya, nanti saya akan masukkan. Dan untuk yang ada di grup kelas Mr. Golok juga itu semua anggota itu boleh memasukkan temennya, kerabatnya, atau saudaranya untuk masuk. Kita di situ kita akan sharing ya berbagai hal seputar sembelih halal, mulai dari cara ngasah, teknik ngasah, informasi-informasi tentang batu asah, tentang sharpening, pokoknya apa saja ya yang berhubungan dengan dunia sembelih halal ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini hasil dari teman-teman di sini kita bahas kualitas bilah bisa dilihat dari 4 sisi ya.
Yang pertama adalah dari bahan, yang kedua dari pengolahan HT dan grinding. Ya, grinding itu maksudnya proses pengerjaan ya. Yang ketiga dari finishing, kepresisian, keindahan, dan yang keempat dari branding dan marketing ya. Terutama dia di sini dari merek dan testimoni dari customer ya. Nah, kita mau bahas yang pertama dari bahan ya. Tentunya ya sebagai bilah untuk proses sembelih, maka kalau idealisme saya pribadi ya, kita untuk bahan dari pisau pabrik pisau sembelih itu diusahakan dia yang tahan terhadap korosi ya. Ini idealisme ya. Jadi teman-teman boleh membantahnya, tapi kalau saya pribadi ya dan teman-teman di Mr. Golok itu sebenarnya sepakat bahwa bahan yang ideal itu adalah bahan yang tahan terhadap korosi. Sebenarnya nggak ada bahan anti karat ya. Anti karat itu sebenarnya nggak ada, tapi tahan terhadap korosi ya. Artinya ya, ketika dia terkena air ya, kemudian nggak langsung dicuci ya, dia tidak mudah terjadi korosi ya. Adapun kalau misalnya bahan-bahan karbon yang dia mudah terkena korosi atau karat, itu sebenarnya ada bahan yang bagus ya, yang dilihat dari sisi yang lain gitu. Misalnya kayak karbon, dia mungkin tahan karat, mudah berkarat, tapi dia secara ketajaman dia awet dan mudah diasah dan harganya juga ekonomis ya. Jadi ada yang melihat dari sisi ketahanan karatnya, ada yang melihat dari sisi kemudahan mengasah, ada yang dilihat dari sisi keawetan tajam dan juga dari ekonomis ya. Kalau misalnya bahan-bahan itu dari bahan premium, tentunya dia kebanyakan dia lebih tahan terhadap korosi ya, kemudian awet tajamnya. Tapi ada dua hal. Yang pertama, kelemahannya yang pertama adalah tentu harganya dia lebih mahal. Yang kedua ya, dia biasanya lebih susah untuk diasah karena dia lebih keras ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini maksudnya kualitas bahan di sini adalah bahwa bahannya ini yang pertama dia harus bisa diasah sampai tajam, yang kedua punya kekerasan yang cukup, yang ketiga secara bahan ya, maksudnya kekerasan bahannya dia bisa disepuh menjadi lebih bagus, lebih keras, dan yang ketiga dia masih mudah untuk diasah ya, dan tentunya harga yang ekonomis. Yang kedua dari sisi pengolahan. Nah, pengolahan di sini bisa dilihat dari pengolahan tempanya ya, yang dia bagus, maksudnya dia hasil tempaannya bagus ya, dia tidak gelombang. Yang kedua bisa juga dari proses grindingnya. Grindingnya ini artinya dia proses pengerjaan ya, bagaimana maker ini menggunakan prosesnya dengan baik ya, maksudnya hasil grindingannya dia rapi ya, presisi, jadi seperti itu. Yang ketiga dari proses HT atau heat treatment. Nah, dari proses heat treatment ya, baja yang sebenarnya punya kandungan yang bagus, kalau heat treatmentnya dia jelek, tentunya dia tidak akan menghasilkan performa yang terbaik dari baja tersebut ya. Begitupun sebaliknya gitu ya. Kalaupun HT-nya juga bagus tapi bahannya juga jelek, dia juga ya tidak akan menunjukkan performa yang terbaik juga. Jadi di sini tentunya antara bahan dan pengolahan heat treatment ya juga saling berkorelasi ya, atau saling menguatkan. Jadi bahannya bagus dan heat treatmentnya juga bagus ya. Jadi di sini antara bahan dan pengolahan ini dua-duanya menentukan dari kualitas bilah tersebut ya. Artinya bahan bagus, grindingannya jelek pun dia tidak akan menjadi bahan bilah yang berkualitas gitu, berkualitas yang kurang bagus. Ataupun bahannya jelek tapi pengolahan HT-nya bagus pun ya juga menurut kami juga kurang memiliki kualitas yang bagus. Nah, yang ketiga adalah finishing ya. Finishing di sini adalah bagaimana si maker ini membuat bilahnya menjadi bagus, rapi finishingnya. Misalnya di sini ada finishing satin, finishing mirror gitu kan. Kemudian dari bahan kayunya, kemudian dari pengerjaan pembuatan handle dan sarungnya dia juga rapi ya, mulus ya. Nah, ini finishing ini yang menentukan eye catchingnya atau
appearance-nya ya. Appearance di sini sangat menentukan bagaimana orang bisa penilaian pas awal melihat bilah itu ya. Yang terakhir adalah branding dan marketing. Nah, tentunya di sini yang dimaksud dengan branding dan marketing itu yang pertama tentu apabila bilah dipasarkan atau memiliki merek brand yang sudah terkenal, tentu ini sebuah kepercayaan ya bahwa kualitasnya memang sudah layak atau memang sudah tidak perlu diragukan. Dan yang kedua adalah testimoni dari teman-teman customer ya, bagaimana teman-teman ini sudah pernah membeli dari maker-maker yang sudah punya brand dan dia merasakan bagaimana sensasi atau juga kualitas dari bilah tersebut. Jadi antara bahan pengolahan, finishing dan branding ini keempatnya akan menentukan bagaimana kualitas bilah itu ya. Bahan bagus ya, pengolahan HT-nya jelek, walaupun finishingnya bagus dan walaupun di branding dengan branding atau marketing yang bagus ya, tapi tentunya dengan pengolahan HT yang jelek akan menimbulkan testimoni dari customer yang jelek juga, yang akhirnya dia juga akan menjadikan bilah itu tidak berkualitas. Kemudian dari bahan yang biasa, pengolahan HT-nya bagus ya, finishingnya bagus dan branding marketingnya juga bagus, tentunya dia juga tidak akan menunjukkan performa ketahanan tajam yang bagus gitu ya, dan mungkin juga dia akan cepat rusak ya bilahnya gitu. Nah, mungkin kalau untuk bahan yang bagus, pengolahan HT yang bagus ya, tapi finishingnya mungkin kurang bagus, nah ini sebenarnya masih bisa dipoles ya, masih bisa di restorasi jadi seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya dari teman-teman di kelas Mister Golok. Di sini teman-teman akhirnya ya terkumpul ada 10 item, yang mana 10 item ini menentukan dari bilah yang ergonomis dan juga yang memiliki yang sangat ideal tentunya sebagai bilah sembelih ya. Jadi ada 10 karakter dari bilah yang kalau dimiliki dari bilah tersebut ini sangat-sangat ideal. Yang pertama adalah handle yang pas dengan tangan eksekutor. Nah, di sini handle yang pas artinya dia nyaman dan juga ergonomis dipakai. Ya, tentunya setiap manusia itu memiliki ya bentuk tangan yang ukurannya yang berbeda-beda ya. Nah, di sini orang itu ingin memiliki bilah dengan model ukuran yang sesuai dengan keinginannya dan pas ketika digenggam, dipakai dan nyaman ya. Maka di sini tentunya diperlukan bahan handle yang dia anti selip misalnya, contohnya, terus ukurannya juga pas, dan tentunya ini hanya bisa didapatkan dengan bilah-bilah yang memang dia custom ya, jadi memang disesuaikan gitu. Nah, di sini keuntungannya kita membeli bilah-bilah custom atau bilah-bilah yang kita pesan dari maker ya. Jadi seperti itu. Yang kedua adalah tahan terhadap karat ya. Sudah dijelaskan tadi bahwa bilah sembelih ini kan ada yang sifatnya yang harus diutamakan, yaitu bebas dari korosi. Dan juga kalau misalnya yang tahan karat tentunya dia lebih food grade ya. Dan di sini adalah untuk untuk kita memastikan bahwa hasil sembelihan kita selain halal juga thoyyib ya, atau asuh ya. Jadi selain dia itu halal juga thoyyib ya. Jadi sertifikasi halal itu kalau di dalam produk, orang-orang luar negeri itu memilih makanan atau produk konsumsi yang dikonsumsi mereka. Kenapa mereka walaupun non muslim juga memilih yang ada label halalnya? Karena dipastikan ya prosesnya, selain dia itu hasilnya halal ya, atau prosesnya halal, dari bahannya halal, prosesnya halal, dan hasil akhirnya halal, dia juga diproses dengan diproses dengan bagus dan higienis. Jadi seperti itu. Nah, lanjut ke yang ketiga, yaitu ringan. Nah, tentunya ringan ini kemarin kita sharing di kelas Mister Golok. Kalau untuk golok sembelih itu yang tanpa sarung ketika dipakai buat eksekusi itu beratnya kisaran di 150 sampai 225 katanya.
yaitu kesepakatan kita bersama ya. Jadi selebihnya kalau untuk sembelih teknik tarik itu kurang ya, terlalu berat. Jadi seperti itu. Kalau untuk dorong mungkin masih bisa di 300 gram masih bagus. Oke, lanjut. Yang keempat ini adalah bisa diasah sampai super tajam. Nah, bisa diasah sampai super tajam itu bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama dari bahannya yang memang dia memiliki kandungan karbon yang cukup. Yang kedua dari heat treatment yang juga bagus. Karena kalau kandungan karbonnya cukup pun tapi dia HT-nya juga jelek, dia bisa rip atau dia bisa kalau misalnya kurang bagus atau terlalu mudah, dia juga bisa mudah untuk rolling. Jadi seperti itu. Kemudian lanjut yang keenam, yang kelima yaitu awet tajamnya. Nah, ini keawetan tajam tentunya ya lebih banyak ke bahan materialnya ya, material dari bilah tersebut ya. Kalau misalnya kandungan karbonnya sudah di atas 0,5%, tentunya insya Allah dia akan lebih awet tajamnya ya. Oke, kemudian 6, ergonomis dan anti-slip untuk handle-nya ya. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa selain handle yang pas dengan tangan juga dia nyaman dipakai ya. Nah, nyaman di sini juga maksudnya adalah anti-slip gitu. Jadi nggak licin, karena ada bahan-bahan yang licin yang menurut saya, menurut kami itu kurang recommended ya. Kayak tanduk itu juga kadang lebih licin daripada yang kayu gitu. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketujuh itu ukuran dan ketebalan sesuai dan diperuntukkan untuk hewan untuk kontrol yang lebih baik. Jadi di sini untuk ketebalan bilahnya, geometri bilahnya tentunya ini yang sudah sesuai dengan spesifikasi dari bilah sembelih ya. Kemudian yang ke-8 adalah mudah dirawat, gampang diasah, dibersihkan, tidak cepat rusak. Nah, di sini sebenarnya dualisme ya. Jadi di satu sisi kita pingin keawetan tajam, tapi di satu sisi kita pingin mudah untuk mengasahnya. Nah, sebenarnya ya untuk bahan karbon di atas 0,5 ya, 0,5 sampai 1% itu awet tajamnya itu bagus. Nah, cuman masalahnya adalah lebih susah untuk diasah. Tapi dengan kita mempelajari teknik mengasah ya, yang upgrade skill, kemudian penggunaan media-media asah yang sudah kita sudah kita pelajari di Mr. Golok, tentunya kesulitan mengasah ini bisa diminimalisir. Apalagi kalau bilahnya sudah dibuat dengan ramping dan sesuai dengan geometri untuk sembelih ya. Jadi sebenarnya untuk kemudahan mengasah ini ya bisa mudah diasah untuk bahan-bahan yang memang sudah biasa kita gunakan sebagai bahan bilah. Kemudian geometri bilah ramping ya, tadi sudah kita jelaskan. Dan yang terakhir adalah, nah ini, harga yang ekonomis ya. Jadi pinginnya itu bilahnya itu ya awet tajamnya, mudah diasah, dan harganya yang ekonomis ya. Nah tentunya bahan yang harga yang ekonomis ini ya, balik lagi ke pilihan teman-teman ya. Sebenarnya masih bisa diakalin, misalnya kayunya nggak perlu kayu yang terlalu mahal seperti bur amboina, mungkin mahal. Terus kayak ini ya, ebony gitu mungkin lebih mahal, mungkin bisa pakai kayu johar gitu ya, kayu sonokeling mungkin ya, itu udah sangat bagus. Jadi seperti itu ya. Apalagi kalau misalnya baju-baju yang lebih mahal kayak surtouch kayak gitu, terus kayak mikarta, itu tentunya harganya yang jauh lebih tinggi. Nah, jadi seperti itu ya intinya. Ini adalah hasil sharing dari teman-teman di kelas Mr. Golok ya. Yang kesemuanya ini kalau kita lihat adalah bisa kita simpulkan bahwa beberapa item ya yang dimaksud dengan karakter dari bilah yang ideal ini tentunya ya sangat mungkin lebih banyak kita dapatkan di bilah-bilah custom ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya mau bilah yang ideal ya, tentunya lebih mudah teman-teman dapatkan di bilah custom. Mau ukurannya berapa, mau lebarnya berapa, mau pakai kayu apa bahan gagangnya, mau pakai kayak mikarta kah, mau finishing poles mirror atau apa, mau pakai sarung kulit atau sarung kaidek, mau seperti apa, mau panjangnya berapa, lebarnya berapa, modelnya gimana ya, ukuran gagangnya gimana, tentunya itu lebih mudah ya
dapatkan oleh teman-teman ketika teman-teman memesan ya pisau atau golok secara custom ya. Jadi seperti itu. Dan bahan pun ya juga bisa kita pilih, mau bahan yang mudah diasah, mau yang tahan karat, mau bahan yang premium yang paling keras juga bisa ya. Itu lebih enak kalau kita memesan golok custom ya. Jadi seperti itu ya guys ya. Mohon maaf untuk kehilafan atau kekurangan dalam video ini. Semoga video ini bermanfaat. Tetap terus support channel Mujono Ahmad. Terima kasih buat teman-teman di kelas Mister Golok yang sudah memberikan sumbangsih pikiran ya dan juga ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.